Tujuan kegiatan pembelajaran khusus pada kegiatan aksi nyata modul 3.2 kali ini, CGP mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset, kekuatan, dan sumber daya yang dimiliki sekolah. CGP mengidentifikasi sumber daya sebagai aset atau kekuatan yang dimiliki sekolah. Identifikasi sumber daya sekolah dilakukan secara kolaboratif agar semua warga sekolah dapat bersama-sama mengetahui dan memanfaatkannya untuk peningkatan kualitas pendidikan. Kegiatan hari ini adalah bersama murid kami mengunjungi objek yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Objek yang pertama adalah Gua Maria. Kegiatan awal kami berdoa bersama di depan patung Bunda Maria. Gua Maria berada di belakang sekolah sekitar 20 meter, berhadapan langsung dengan kompleks susteran dan rumah sakit yang dikelola oleh para suster. Dan selanjutnya kami akan mengunjungi kompleks susteran tersebut. Kemudian kami menuju ke kompleks susteran dan juga di situ terdapat rumah sakit yang dikelola oleh para suster. Setelah meminta izin dari suster, saya mengajak anak-anak untuk mengamati lokasi tersebut. Tempat ini sangat menarik untuk dijadikan sebagai sumber belajar. Misalnya anak-anak mengamati lingkungan tersebut dan mereka membuat dalam bentuk laporan hasil observasi atas hasil pengamatan mereka. Setelah itu kami menuju ke lokasi berikutnya untuk mengidentifikasi aset atau modal yang tersedia di sana. Di sana ada suatu tempat yang merupakan lokasi adat yang biasa dilaksanakan sebagai kegiatan ritus adat. Namun sebelum sampai di sana, kami melewati lokasi yang berupa persawahan dan juga ada aliran air yang sangat indah. Di tempat ini saya bertemu dengan seorang warga dan menanyakan acara apa saja yang dilaksanakan di tempat ini. Kemudian kami menuju komplek pastoran Paroki Santo Paulus Manu. Itulah beberapa hasil identifikasi aset atau modal yang menunjang kegiatan pembelajaran di kelas. Aset atau modal juga dapat berupa manusia, yakni murid, orang tua murid, komite sekolah, dewan guru dan pegawai, kepala sekolah, instansi pemerintahan seperti puskesmas dan lain-lain. Diskusi tentang identifikasi aset atau modal bersama kepala sekolah. Kepala sekolah mempunyai peran yang sangat penting dalam memfasilitasi pendidik untuk pemanfaatan aset atau modal yang tersedia. Melalui diskusi tersebut, saya mendapatkan dukungan yang baik dari kepala sekolah terkait dengan pemanfaatan sumber belajar yang disediakan oleh sekolah. Setiap guru atau pendidik dapat memanfaatkannya untuk dapat memaksimalkan proses pembelajaran di kelas. Diskusi kolaboratif dengan rekan guru tentang aset atau modal sebagai bentuk pengenalan aset atau modal yang dapat dimanfaatkan oleh guru sebagai sumber belajar, media belajar, maupun tempat belajar. Aset atau modal baik yang ada di sekolah maupun yang ada di sekitar lingkungan sekolah mempunyai manfaat dalam menunjang proses belajar di sekolah. Identifikasi lingkungan belajar seperti yang telah kami laksanakan dengan para murid. Selain itu,
di lingkungan sekitar seperti orang tua murid, komite, lembaga pemerintahan, dan juga pihak terkait lainnya. Aset atau modal yang ada di sekolah dapat berupa sarana dan prasarana yang disediakan oleh sekolah seperti perpustakaan, lab, ruang kelas, lingkungan sekolah atau taman sekolah, dan lain-lain. Aset atau modal tersebut dapat menunjang proses pembelajaran di kelas. Aset atau modal yang dapat menunjang proses pembelajaran di sekolah yaitu komite. Melalui kegiatan diskusi, Bapak Martinus sebagai Ketua Komite memberikan gambaran tentang hubungan kerjasama antara komite dengan sekolah untuk menunjang implementasi proses pembelajaran di sekolah. Hubungan kerjasama tersebut tidak semata tentang keuangan komite, tetapi juga hal-hal yang dapat memberikan dampak positif dalam proses belajar di sekolah, seperti komite sekolah dalam implementasi pembelajaran berupa sumber belajar tentang budaya daerah, produk anyam tikar, nyiru, dan lain-lain yang juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Aset atau modal yang bersumber dari luar lingkungan sekolah yaitu Dinas Kesehatan melalui Puskesmas Manuk. Bentuk kerjasama dapat berupa sosialisasi kesehatan baik bagi guru dan murid. Selain itu, pembagian vitamin bagi murid dan senam sehat bersama tenaga kesehatan dari Puskesmas Manuk. Kegiatan ini menjadi kegiatan rutin yang telah diprogramkan dan dilaksanakan setiap tahun. Itulah hasil identifikasi aset atau modal, baik yang ada di lingkungan sekolah maupun yang ada di lingkungan sekitar sekolah, yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang proses pembelajaran di sekolah. Semoga video ini bermanfaat.